Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia bersama saya Ibu Mikiria Apriani. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yang berkaitan dengan survival needs atau kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, apa itu? Manusia adalah makhluk ekonomi yang memiliki kebutuhan fisik maupun psikis. Di pedesaan, manusia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan cara mengambil hasil alam secara langsung. Contoh, menangkap ikan di laut, atau membudidayakan tanaman atau juga hewan, yaitu bertani atau beternak dan berkebun. Sedangkan di kota, manusia bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja di berbagai sektor guna mendapatkan upah, dan kemudian upah tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Namun, apa akibatnya jika seseorang yang sudah bekerja secara maksimal tidak mendapatkan upah yang semestinya, atau bahkan upah tersebut tidak dibayarkan? Ternyata banyak sekali ya isu-isu ketenaga kerjaan yang sangat ramai terjadi di sekeliling kita seiring bertambah pesatnya dunia industri. Nah, ngomong-ngomong tentang ketenaga kerjaan, teman-teman pernah nggak melihat fenomena seperti ini? Oh, yang seperti ini. Sepertinya fenomena-fenomena di atas sudah tidak asing lagi ya di mata kita, karena sering terjadi di sekitar kita. Nah, teman-teman pernah kepo nggak sih, kenapa ya mereka melakukan aksi demo tersebut? Bahkan dibela-belain sampai bekerja selama berhari-hari gitu ya. Apakah karena beban kerja yang tidak sesuai dengan upah yang didapatkan, atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Untuk tahu jawabannya, yuk kita cari tahu sama-sama. Dalam studi di Emory University, peneliti membuat sebuah uji coba terhadap sekumpulan monyet capuchin yang diberi suatu tugas. Jadi, monyet capuchin ini diberikan tugas untuk memindahkan batu bata dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian setelah mereka berhasil melakukannya, mereka akan diberi anggur manis. Nah, beberapa monyet capuchin ini ada yang diberikan anggur manis, dan beberapa monyet yang lainnya hanya diberi potongan mentimun. Kemudian apa yang terjadi? Ketika monyet capuchin yang diberikan potongan timun tersebut melihat temannya yang mendapatkan buah anggur manis, monyet capuchin tersebut seketika menghempaskan batu bata yang dia bawa, dan dia menolak untuk diberikan potongan mentimun lagi. Nah, dari studi ini bisa disimpulkan ya teman-teman, bahkan bahwa primata yang hewan sekalipun bisa sangat marah dengan adanya perlakuan yang tidak adil. Padahal mereka sudah melakukan tugas yang sama, gitu ya, porsi yang sama, tapi imbalan yang berbeda. Nah, dari studi Emory University tadi, kita akan fokus membahas tentang yang namanya kompensasi. Belakangan ini, isu-isu terkait kompensasi memang sangat banyak ya. Banyak sekali para demonstran yang berdemo gitu di tempat kerjanya bisa menuntut hak-hak mereka. Jika para pekerja hanya sekedar menuntut hak yang sudah menjadi
Kompensasi adalah segala bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Sedangkan manajemen kompensasi adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian imbalan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada dua macam kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial, yaitu gaji, upah, insentif, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan finansial. Yang kedua adalah kompensasi non-finansial, yaitu terdiri dari kenyamanan dalam bekerja, fasilitas yang memadai, pengakuan akan prestasi, kesempatan pengembangan karir bagi karyawan. Berikut 5 tujuan dari manajemen kompensasi. Yang pertama, untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, menciptakan keadilan internal dan eksternal. Yang keempat, meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja. Yang terakhir, mematuhi regulasi dan hukum ketenaga kerjaan. Berikut strategi dalam penyusunan manajemen kompensasi. Yang pertama, struktur gaji yang kompetitif. Yang kedua, sistem berbasis kinerja. Yang ketiga, pemberian tunjangan yang beragam. Yang keempat, transparansi dalam kebijakan kompensasi. Dan yang terakhir, fleksibilitas dalam pemberian kompensasi. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan pembahasan kita kali ini? Mengapa menarik? Karena banyak kita temui ya